Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tahukah Anda ternyata ada sikap suami yang dibenci Allah bahkan menjadi dosa yang tidak terampuni. Sikap atau perbuatan yang menjadi kategori dosa suami kepada istrinya ini dijelaskan dalam dalil Al-Quran dan hadis dan dirangkum dari berbagai sumber. Berikut ialah dosa-dosa suami tersebut. Di antaranya, suami yang tidak mengajarkan ilmu agama. Sudah menjadi kewajiban suami untuk memelihara diri dan keluarga yang dipimpinnya dari perihnya azab kubur dan siksa neraka, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Perilaku kedua ialah suami yang tidak merasa cemburu atau suami dayut. Dalam rumah tangga, sifat cemburu sangat diperlukan sebagai bumbu-bumbu dalam cinta. Namun tentu saja hal ini tidak diperbolehkan dilakukan dengan berlebihan. Berikut hadis yang menjelaskan mengenai hal ini. 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yaitu seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai laki-laki, dan ad-dayus. Dayus adalah lelaki yang tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarga atau istrinya. Perilaku ketiga ialah suami yang tidak memberi nafkah. Banyak sekali contoh para suami yang tak malu menelantarkan istrinya tanpa uang nafkah atau uang belanja sama sekali. Padahal hal ini merupakan dosa yang luar biasa. Bayangkan seorang wanita yang telah rela meninggalkan kedua orang tuanya untuk hidup mengabdi pada suami, bahkan rela mengandung anak dan melahirkannya untuk sang suami, namun diperlakukan seperti binatang peliharaan yang terabaikan, dengan tidak diberi nafkah lahir sebagaimana hukum suami pelit menafkahi istrinya. Sungguh suami telah berbuat dosa besar jika melakukan hal ini. Rasulullah juga bersabda, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Daud, Muslim, Ahmad, dan Tabrani. Yang keempat, membiarkan istri bekerja untuk menafkahi keluarga. Saat ini banyak istri yang memilih untuk bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Namun hal ini tentu tidak bisa menjadi alasan bagi suami untuk menyerahkan tampuk kepemimpinan rumah tangga dalam hal mencari nafkah. Terlebih lagi jika suami malah memilih bersantai, cuek, dan membiarkan istri yang bekerja. Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Tirmizi, dan Nasai. Yang kelima, suami yang memiliki perasaan benci kepada istri. Memiliki sifat benci terhadap istri merupakan salah satu bentuk dosa suami terhadap istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan akan hal ini melalui hadis berikut. Janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridhoi akhlak lain darinya. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, menyebarluaskan aib istri. Aib istri tentu juga merupakan aib suami yang harus ditutupi, bukan yang harus disebarluaskan. Sebab jika demikian, maka suami telah melakukan dosa terhadap istri. Hal ini sesuai dengan hadis, sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, poligami tanpa mengindahkan syariat. Agama Islam tidak melarang poligami, namun hal ini harus mengikuti syariat Islam.
Sebab jika dilakukan tanpa syariat Islam, maka hal ini merupakan dosa besar kepada istri. Ini sesuai dengan Quran Surah An-Nisa ayat 3. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja. Dan yang terakhir, menyakiti dan berbuat buruk kepada istri. Memukul atau juga menyakiti istri secara fisik dan verbal merupakan bentuk perbuatan dosa suami, sebab wanita merupakan kaum yang harus dilindungi. Selain merupakan perbuatan dosa, memukul dan menyiksa istri secara fisik dan verbal juga merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenai hukuman. Ini sesuai dengan hadis, hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikianlah beberapa perilaku suami kepada istri yang sangat dibenci oleh Allah, bahkan melebihi dosa yang tidak diampuni. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.